Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi, soal yang bukan sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal yang berhubungan P3K, ketenaga listrikan, elektronika, ujian semester, dan lain sebagainya. Pada kali ini kita akan sampai nomor 545. Soal yang lain bisa dilihat di deskripsi di bawah ya. Nanti ada pilihan-pilihan soal yang sudah kami kolong-kolongkan. Dan soal ini berhubungan dengan ini ya, materi kontrol elektropneumatik dan elektroniknya. Kita di sini ada kata-kata berbasis relay, kontaktor manual, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Kita ambil kesimpulan berhubungan dengan elektromekanik elektronik karena di sini juga belum ada di kisi-kisi. Begitu kita hubungkan, siap ya. Rangkaian kendali dan tenaga di samping adalah kendali dari jawabannya adalah A. Kendali putar kiri putar kanan, B. Kendali motor berurutan, C. Kendali motor bergantian otomatis, D. Kendali dua motor interlocking, E. Kendali starting bintang segitiga. Jawabannya adalah, kita coba coret-coret metode cari kesalahannya, kan kita bisa menggunakan metode seperti ini. Kendali putar kiri putar kanan, kalau motor putar kiri putar kanan itu ada satu motor yang berhubungan dengan motor 3 fase, kemudian ada 2 magnetic kontaktor dengan sumber yang sama R, S, T, ini juga R, S, T, tapi ini dibalik salah satu, R, T, S gitu. Kemudian ini semuanya masuk ke motor. Maaf gambarnya agak nggak beraturan karena gunain mouse ini. Sehingga ketika ini yang aktif, nanti motor UVW akan dapat, sementara yang UVW XZ nya digabung jadi satu untuk konfigurasi bintang, maka ini nanti akan UVW akan dapat RST. Nah, sedangkan kalau ini yang nyala, UVW akan dapat RTS, sehingga putarannya yang awalnya ke sana balik ke sana begitu. Nah, ini berarti kendali putar kiri putar kanan salah, karena cukup 2 kontaktor. Ini ada 3 kontaktor ya, ini 1, 2, 3. Kendali motor berurutan, yang motor berurutannya berapa? Nggak jelas ya berurutannya mau gimana. Nah, kalau berurutan kan misalkan 3 motor berurutan kan ada 1, 2, 3. Nah, ini ada satu yang bergantian, sementara ada ketika dijalankan ini ada yang nyala terus, jadi nyala pertama ini sama ini, kemudian nyala berikutnya ini sama ini. Lah, itu akan jadi beda, bukan ada yang dimatikan, itu bergantian itu. Terus kemudian ini, kemudian ini ada kendali motor bergantian. Nah, ini ada yang bergantian jelas, tapi kan ada yang nggak mati di sini, yang nyala terus. Interlocking apanya? Interlocking ini ada interlocking, tapi kan bukan kendali motor yang langsung. Ini interlocking ini, jadi supaya nggak nyala bersamaan. Iya, tapi lebih tepatnya ini adalah kendali starting bintang segitiga ya teman-teman. Kalau cek di sini, maka ini akan pertama kali ketika menyala, maka timer akan aktif, kemudian KM1 juga akan aktif. KM2 akan aktif. Seperti itu. KM1 juga akan aktif. Nah, beberapa saat kemudian setelah timernya bekerja, maka timer akan ini terhubung, KM3 akan aktif, kemudian KM3 yang NC akan terbuka ini. Nah, sehingga yang menyala adalah KM3 ini dan juga KM2. Nah, ini adalah starting bintang segitiga begitu. Yang menyala pertama adalah ini,
sama ini, menghasilkan konfigurasi segitiga ini dihubung singkat ya yang sini ya, sehingga ini dihubung singkat. Nah, seri keduanya yang menyala ini dan juga ini bintang bentuk segitiga, sehingga jawaban yang paling tepat adalah kendali starting bintang segitiga. Oke, lanjut soal berikutnya. Lihatlah pada gambar di samping, kontaktor berapakah yang aktif ketika terhubung kendali segitiga. Nah, kendali segitiga adalah kendali yang awalnya bintang ke segitiga. Kita lihat ya, jawaban yang sebelumnya itu juga ada kayak gini. Bintang segitiga ini kan juga suatu petunjuk yang sangat nyata sekali bahwa itu kendali bintang segitiga. Kalau yang segitiga berarti yang aktif adalah KM. Awalnya adalah ini ya, bintang dulu. Ini sama ini. Nah, itu berikutnya yang menyala ini sama KM2. Jadi KM2 dan 3 segitiga ya, KM2 dan KM3. Jawabannya adalah D. Begitu. Berikutnya, jika saat beroperasi motor mengalami beban lebih, maka yang terjadi adalah A. Lampu standby akan menyala, B. Kontak OL akan mematikan motor yang bekerja, C. Akan mematikan timer saja sehingga proses berikutnya akan terhenti, D. MCB akan trip. Jawabannya adalah kontak OL akan mematikan motor yang bekerja. Kok bisa? Ya, ini ketika terjadi seperti ini, kan OL ini bekerja atau beban lebih kan ini. Kedeteksi beban lebih, maka ini kontak yang ini kesini akan kesini, set, ini akan putus, sehingga seluruh kendali yang ada di sini itu akan putus dan terhenti. Lalu ini akan menyalakan lampu overload. Nah, jawaban A ini lampu standby akan menyala. Ya salah, ini juga akan ikut mati nih karena ikut cabang yang sini. Cabang yang sini standby. Nah, ini cabang sini toh, itu akan mematikan timer saja sehingga proses berikutnya akan terhenti. Ini juga salah, ini juga nggak cuma timer, semuanya juga akan mati. Akan MCB akan trip ya, ini ada kemungkinan beban lebih akan trip. Tapi kalau ini ada kata-kata motor mengalami beban lebih, berarti kita fokus ke kontak overload ya, kontak overload, sehingga yang aktif akan ke 9, awalnya 9596 jadi 9597 dan menyalakan lampu. Jangan terkecoh ya, ini ada lampu standby dan ada lampu overload. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat berkah, dan silahkan kalau mau dinyalakan terus menerus di mobil atau di perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.